Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 1 Agustus 2025, awal bulan Agustus. Kita mau mengawali bulan ini dengan semangat dan dengan penuh rasa syukur. Hari ini juga adalah Jumat pertama di bulan Agustus. Kita berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Dan hari ini juga kita memperingati peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, uskup dan pujangga gereja. Alfonsus lahir di Napoli pada 27 September tahun 1696. Ia lahir dari keluarga bangsawan yang saleh, maka gak heran waktu umur 2 hari Alfonsus sudah dibaptis. Alfonsus ini merupakan anak yang jenius. Di usia 16 tahun ia telah meraih gelar doktor hukum di Universitas Napoli. Ia menjadi seorang advokat yang handal dan selalu memenangkan berbagai perkara. Namun, ia tidak merasa bahagia. Di usianya ke-27 tahun, ia mendengar suara Tuhan yang berbisik, "Alfonsus, tinggalkanlah dunia ini dan serahkanlah dirimu bagi Tuhan." Ia meninggalkan profesinya sebagai lawyer dan mengabdikan diri seutuhnya bagi Tuhan. Ia menjadi imam projo dan ditabiskan pada 21 Desember tahun 1726. Karena kecerdasan dan kesalehan hidupnya, ia mendirikan tarekat Sanctissimi Redemptoris yang berarti penebus suci. Alfonsus wafat pada 1 Agustus tahun 1787 pada usia 91 tahun. Ia diangkat menjadi pelindung bagi para bapak pengakuan dan para teolog moral. Kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 54 sampai dengan 58. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semua itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Tiap kali Idul Fitri, orang banyak selalu akan melakukan mudik, yakni pulang kampung untuk merayakan hari yang fitri bersama dengan sanak kerabat di kampung halaman. Namun, ada fenomena yang senantiasa menyertai di setiap Idul Fitri, yakni harga emas akan naik dan permintaan akan perhiasan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan banyak orang yang akan berlomba-lomba menunjukkan kesuksesan dirinya dengan memakai banyak perhiasan. Supaya orang-orang di kampung melihat, wah, dia ini sukses. Meski terkadang perhiasan yang dipakai imitasi atau bahkan sekedar nyewa saja. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini, Yesus pulang ke tempat asalnya. Dan digambarkan banyak orang yang takjub dengan pengajaran dan mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Kata takjub berarti heran, kagum, terkesima.
Namun takjub saja tidak cukup tanpa disertai dengan iman. Pengalaman takjub yang hanya berhenti pada terkesima saja tidak akan membuahkan sikap percaya kalau tidak didasari dengan iman. Inilah yang terjadi dengan orang banyak yang hanya sekedar takjub, selanjutnya mereka mencibir Yesus. Kata mencibir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak senang, melecehkan, meledek ataupun mencela. Maka mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya namanya Maria? Orang banyak ini menjadi kecewa dan menolak Yesus. Mereka kecewa dan menolak dan mencibir Yesus karena ketakjuban mereka tidak menyentuh dalam relung iman. Sehingga kepicikan dan kedangkalan cara berpikir mereka yang menguasai diri. Dan akhirnya mereka menolak Yesus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan. Pengalaman takjub seharusnya menjadi jalan untuk menghantarkan kita menjadi pribadi yang semakin percaya dan beriman penuh kepada Tuhan. Hidup yang kita jalani, nafas yang masih berhembus ini, indera yang kita miliki, akal budi, kebebasan kita, seharusnya membuat kita takjub akan karya Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu baik kepada kita. Maka dengan ketakjuban ini seharusnya menjadi jalan menghantar kita untuk semakin mengimani dan percaya sepenuhnya pada Tuhan. Sudahkah kita semakin percaya, mengandalkan dan bersandar pada Tuhan? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.